Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21. Pada kesempatan pertemuan yang ke-11 ini, mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Heru Prayogo Magister Pendidikan, kita akan membahas mengenai sistem kesenian di Cirebon bagian 2. Mulai dari tari topeng, tari sintren, berai, dan ronggeng Bugis. Pada pembahasan yang pertama yaitu tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu seni tradisional yang sangat populer di Cirebon. Tari topeng memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan topeng dari kayu yang dihiasi dengan warna-warna yang cerah. Asal mula dari topeng adalah diciptakan oleh Syekh Syarif Gunung Jati yang berkuasa di Cirebon, di mana terjadi serangan oleh Pangeran Welang dari Karawang. Pangeran sangat sakti karena memiliki pedang Curug Sewu. Pada akhirnya Sultan Syekh Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati memutuskan untuk melawan kesaktian Pangeran Welang tersebut dengan cara kesenian, diplomasi kesenian, yaitu menggunakan tari topeng. Tari topeng biasanya menceritakan tentang cerita-cerita rakyat yang biasa mengangkat tema moral serta pendidikan dan seringkali menggambarkan cerita-cerita mitologis, epik, ataupun sejarah, di mana setiap topeng mewakili tokoh-tokoh tertentu dalam karakteristik dan emosi yang unik. Tari topeng memiliki berbagai macam jenis, salah satunya topeng panji, topeng kelana, topeng sambah, topeng rumyang, dan topeng sewandana. Pada pembahasan yang pertama yaitu tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu seni tradisional yang sangat populer di Cirebon. Tari topeng memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan topeng dari kayu yang dihiasi dengan warna-warna yang cerah. Asal mula dari topeng adalah diciptakan oleh Syekh Syarif Gunung Jati yang berkuasa di Cirebon, di mana terjadi serangan oleh Pangeran Welang dari Karawang. Pangeran sangat sakti karena memiliki pedang Curug Sewu. Pada akhirnya Sultan Syekh Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati memutuskan untuk melawan kesaktian Pangeran Welang tersebut dengan cara kesenian, diplomasi kesenian, yaitu menggunakan tari topeng. Tari topeng biasanya menceritakan tentang cerita-cerita rakyat yang biasa mengangkat tema moral serta pendidikan dan seringkali menggambarkan cerita-cerita mitologis, epik, ataupun sejarah, di mana setiap topeng mewakili tokoh-tokoh tertentu dalam karakteristik dan emosi yang unik. Tari topeng memiliki berbagai macam jenis, salah satunya topeng panji. Seni tari yang kedua yaitu tari sintren, yang merupakan juga salah satu kesenian di Cirebon yang terkenal atau populer. Sintren artinya seni pertunjukan mistis yang melibatkan seorang penyanyi wanita yang disebut dengan sintren dan pendamping laki-laki yang disebut dengan waro. Pertunjukan seni sintren biasanya diiringi oleh musik tradisional seperti gamelan. Sintren dapat mencakup penyampaian doa, mantra, pertunjukan mistis yang menarik perhatian roh-roh, di mana tari sintren biasanya ditampilkan pada malam hari yang diiringi dengan musik gamelan. Asal mula tari sintren berasal dari kisah Sulandono sebagai putra Ki Baurekso hasil perkawinan dengan Ibu Dewi Rantamsari. Raden Sulandono memadukasi dengan Sulasi, seorang putri dari desa Kalisala. Namun hubungan asmara mereka tidak mendapatkan restu dari Ki Baurekso dan akhirnya Raden Sulandono pergi bertapa dan Sulasi memilih menjadi penari sintren. Tari sintren menceritakan kisah seorang gadis yang dituntun oleh jimat untuk menari dan menghibur para tamu.
Gadis tersebut biasanya akan mengalami kesurupan dan menari dengan gerakan yang indah serta misterius. Biasanya tari sintren ditampilkan oleh seorang gadis yang masih perawan dan menggunakan kostum yang indah serta dihiasi dengan bunga-bunga. Kesenian Cirebon yang ketiga yaitu berai. Berai merupakan seni bayangan tangan yang menggunakan layar tub putih atau layar tipis sebagai media. Seniman membentuk bayangan-bayangan tangan mereka untuk membuat gambar-gambar yang indah. Asal mula berai dikisahkan dari Kimiun yang berangkat dari Cirebon melalui laut menaiki gong si Duda yang istrinya memangku gender si Kebek yang berperan sebagai layar wayang kulit Bambang Segoro, Jayadrata, dan Dursiladati. Untuk mendayung, mereka menggunakan keris, utik, apu, dan kempul si puyuh. Mereka bersama-sama menyanyikan syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian berai yang berisikan puji-pujian dan ajakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berai dapat digunakan untuk menyampaikan cerita-cerita tradisional, mitos, atau narasi yang melibatkan unsur-unsur visual, di mana keterampilan seniman dalam membentuk bayangan menjadi kunci untuk menghidupkan cerita tersebut. Berai biasa dimainkan dengan menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan biasa dinyanyikan atau dimainkan pada acara seperti pernikahan maupun khitanan. Seni selanjutnya yaitu ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis merupakan tarian yang berasal dari budaya Bugis Sulawesi Selatan. Namun setelah diadopsi dan dimodifikasi di Cirebon, tarian ini melibatkan seorang penari yang memimpin tarian dengan gerakan-gerakan yang energik dan lincah. Pertunjukan tari ini sering diiringi dengan musik tradisional yang meriah. Asal mula tari ronggeng muncul sebagai media politik dalam penyamaran prajurit Cirebon, yakni yang menjadi ronggeng yang berperan sebagai telik sandi, kemudian berkembang menjadi sarana hiburan. Tari ronggeng Bugis biasanya ditampilkan dengan iringan musik gamelan dan lagu-lagu yang berbahasa Bugis. Tari ronggeng Bugis biasanya ditampilkan sekelompok penari dengan menggunakan kostum yang indah dan harus memiliki keterampilan jiwa menari sekaligus menyanyi. Seni selanjutnya yaitu ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis merupakan tarian yang berasal dari budaya Bugis Sulawesi Selatan. Namun setelah diadopsi dan dimodifikasi di Cirebon, tarian ini melibatkan seorang penari yang memimpin tarian dengan gerakan-gerakan yang energik dan lincah. Pertunjukan tari ini sering diiringi dengan musik tradisional yang meriah. Asal mula tari ronggeng muncul sebagai media politik dalam penyamaran prajurit Cirebon, yakni yang menjadi ronggeng yang berperan sebagai telik sandi, kemudian berkembang menjadi sarana hiburan. Tari ronggeng Bugis biasanya ditampilkan dengan iringan musik gamelan dan lagu-lagu yang berbahasa Bugis. Tari ronggeng Bugis biasanya ditampilkan sekelompok penari dengan menggunakan kostum yang indah dan harus memiliki keterampilan jiwa menari sekaligus menyanyi. Seni selanjutnya yaitu ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis merupakan tarian yang berasal dari budaya Bugis Sulawesi Selatan. Namun setelah diadopsi dan dimodifikasi di Cirebon, tarian ini melibatkan seorang penari yang memimpin tarian dengan gerakan-gerakan yang energik dan lincah. Pertunjukan tari ini sering diiringi dengan musik tradisional yang meriah. Asal mula tari ronggeng muncul sebagai media. Kesimpulan pada materi ini bahwa Cirebon memiliki banyak sekali kekayaan budaya yang sangat luar biasa, termasuk berbagai macam kesenian tradisional, mulai dari seni tari topeng, tari sintren, berai, dan ronggeng Bugis, di mana kesenian-kesenian itu bukan hanya sebagai sarana hiburan,
namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, nilai sejarah, dan spiritualis. Dengan mempertahankan, melestarikan, serta mengembangkan seni tradisional, Kota Cirebon menjaga identitas budayanya sambil memberikan hiburan serta keindahan artistik kepada masyarakat dan generasi mendatang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.